Awalnya, aku cuman melihatnya. Lalu dia mulai memanggilku. Setelah itu, dia menyentuhku. Dan sekarang, dia ingin memberiku sesuatu. Waktu itu aku belum sadar. Kalau menerima pemberian dari dia itu, berarti aku juga menerima ikatan dengannya. Aku berdiri kaku di dalam pos, menatap ke arah wanita itu. Dia masih di sana, beberapa meter dari pintu. Diam, tersenyum. Dan di tengahnya, kalung itu. Kalung kecil dengan tali hitam dan liontin yang terlihat kusam, seperti sudah sangat lama berada di dalam tanah. Entah kenapa, aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Suara itu muncul lagi, bukan dari luar, bukan dari dia, tapi dari dalam kepalaku. Pelan. Ambil. Aku langsung menggeleng. Ini gak masuk akal, tapi suara itu tidak berhenti. Itu milikmu. Tanpa sadar, tanganku bergerak sedikit, seperti ada yang menarik. Aku tahu, aku tidak seharusnya keluar. Aku sudah membuat aturan sendiri. Aku tahu ini salah, tapi tubuhku tidak sepenuhnya patuh. Pelan. Aku melangkah ke arah pintu. 1 langkah, 2 langkah. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, aku membukanya. Udara di luar terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Wanita itu tidak bergerak, masih menungguku. Seolah-olah dia tahu aku akan keluar. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Jarak kami sekarang sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat, terlalu pucat. Matanya dalam, seperti tidak memiliki dasar. Tapi anehnya, aku tidak mundur. Dia mengangkat tangannya, mendekatkan kalung itu ke arahku. Gerakannya pelan, sangat hati-hati, seperti seseorang yang takut membuat orang lain takut. Ironis, karena seharusnya aku yang takut. Untukmu. Suaranya terdengar, lembut, hampir seperti bisikan angin. Tanganku terangkat. Aku ingin berhenti, tapi tidak bisa. Dan akhirnya, aku menyentuh kalung itu. Begitu jariku menyentuh liontin itu, semuanya berubah. Sekejap, suasana di sekitarku seperti ditarik. Gelap, dingin. Dan tiba-tiba, aku tidak lagi berdiri di depan pos. Aku melihat sesuatu, bukan dengan mata, tapi seperti berada di dalamnya. Seorang anak kecil berlari di dalam hutan, sendirian, menangis. Itu aku. Aku langsung mengenali, itu aku waktu kecil. Aku melihat diriku kecil tersesat, menangis, memanggil nama ibunya. Suaranya serak, penuh ketakutan. Aku mencoba mendekat, tapi aku hanya bisa melihat, tidak bisa menyentuh, tidak bisa membantu. Lalu, di antara pepohonan, aku melihat sosok itu lagi. Wanita itu berdiri, mengawasi. Tapi kali ini, dia tidak menyeramkan.
Dia mendekat ke anak kecil itu, ke aku. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Dia menyentuh kepalaku yang kecil dengan lembut, dan suara itu terdengar lagi. Pelan, dekat. Aku menemukanmu lebih dulu. Jantungku seperti dihantam sesuatu. Semua potongan mulai menyatu. Ini bukan pertemuan pertama. Ini bukan kebetulan. Dia sudah mengenalku sejak dulu. Aku tersentak kembali ke depan pos. Napas terengah-engah. Tangan masih memegang kalung itu. Wanita itu masih di depanku, menatapku, tersenyum. Tapi sekarang, aku mengerti arti senyum itu. Aku mundur, pelan, tapi tidak menjauh, tidak sepenuhnya. Karena di dalam diriku sekarang, ada sesuatu yang berubah. Rasa takut masih ada, tapi tidak sebesar sebelumnya. Digantikan oleh sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu ketertarikan. Dia melangkah lebih dekat, sangat dekat. Lalu dengan perlahan, dia memasangkan kalung itu ke leherku. Tangannya dingin, tapi aku tidak melawan. Lebih tepatnya, aku tidak bisa. Dia mendekatkan wajahnya, dekat sekali, dan berbisik, "Sekarang, kamu tidak akan hilang lagi." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih mengikat. Tiba-tiba, suasana hutan berubah. Angin berhenti, burung menjadi diam, dan suasana jadi terlalu sunyi. Aku melihat ke sekitar, dan baru sadar, hutan ini tidak terlihat sama lagi, lebih gelap, lebih dalam, seolah-olah aku sudah masuk ke bagian yang tidak seharusnya aku masuki. Aku menoleh kembali ke arah pos, tapi pos itu tidak ada. Hilang, seperti tidak pernah ada. Aku langsung panik, menoleh ke segala arah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tanda, hanya hutan. Dan dia berdiri di depanku, tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. "Ayo kita pulang." Dan di detik itu, aku sadar satu hal yang paling menakutkan. Tempat ini bukan lagi tempat kerja. Ini rumahnya. Dan mungkin aku tidak akan pernah keluar dari sini. Aku berdiri di tengah hutan, sendirian. Atau setidaknya itu yang aku pikir. Pos penjaga sudah tidak ada. Jalan masuk juga hilang. Yang tersisa hanya pepohonan tinggi dan kabut tipis yang mulai turun perlahan. Dan dia masih berdiri di depanku dengan tangan yang terulur, menungguku. Aku mundur, 1 langkah, lalu 2 langkah. Ini enggak nyata. Aku menggeleng, mencoba menolak semua yang terjadi. Aku harus keluar, aku harus pulang. Aku berbalik, mulai berjalan cepat, lalu berlari, menembus pepohonan. Tidak peduli arah, yang penting menjauh. Aku berlari cukup lama, napas mulai habis, kaki terasa berat, tapi akhirnya aku berhenti. Dan saat aku melihat ke depan, jantungku langsung terasa jatuh. Aku kembali ke tempat yang sama,
tempat dia berdiri. Aku berputar, panik, mencoba mencari arah lain. Aku lari lagi, lebih cepat, lebih jauh. Tapi setiap kali aku berhenti, aku selalu kembali ke titik itu, seolah-olah hutan ini menolak aku pergi. Dan di tengah keputusasaan itu, suara itu terdengar lagi. Kenapa lari? Aku langsung membeku. Napas terhenti. Pelan, aku menoleh ke belakang. Dan dia sudah berdiri tepat di sana. Sangat dekat. Lebih dekat dari sebelumnya. Jangan mendekat. Suaraku gemetar. Aku mundur. Tapi langkahku lemah. Tidak sekuat sebelumnya. Dia hanya menatapku. Tanpa marah. Tanpa terburu-buru. Seperti seorang yang tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku terjatuh. Lutut menyentuh tanah. Napas jadi berat. Dan saat itu, aku akhirnya mengerti. Hari itu, aku tidak benar-benar keluar dari hutan. Aku hanya dilepaskan sebentar. Dia berlutut di depanku. Pelan. Tangannya menyentuh pipiku lagi. Dingin, tapi lembut. Aku sudah menunggumu lama. Akhir mataku jatuh. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak bisa keluar dari sini. Aku harus pulang. Suaraku pelan, lemah, hampir seperti memohon. Dia tersenyum, lebih lembut dari sebelumnya. Kamu sudah pulang. Kalimat itu menghancurkan semuanya. Aku diam, tidak melawan lagi. Tidak lari lagi, karena jauh di dalam diriku, aku tahu semua ini tidak bisa dihentikan. Tanganku perlahan terangkat, menyentuh tangannya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Dia berdiri, menarik tanganku, membawaku ke hutan lebih dalam. Aku tidak menolak, tidak bertanya, hanya mengikuti. Dan semakin jauh kami masuk, suara dunia luar menghilang dengan perlahan. Beberapa hari kemudian, di tengah hutan yang sepi, berdiri seorang pria menatap ke arah mayat Arka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dan pria itu bergumam dengan pelan. Akhirnya, keinginanmu sudah terwujud sekar. Dan pria tersebut adalah Padartu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.